Bagian keempat, tetaplah taat. Tetaplah taat sesulit apapun, sebab seorang muslim wajib mengimani bahwa setiap ujian adalah rahmat baginya. Tetaplah bermimpi besar, bahkan ketika ia mengetahui esok kiamat tiba, sedang di genggamannya ada sebiji kurma, ia tetap harus menanamnya. Tetap tunjukkan perlombaan terbaikmu meraih pahala dan ampunan seluas langit dan bumi, bagaimanapun keadaannya. Harus ada beda di rumah dengan saat sibuk di luar. Jika di saat sibuk tilawahmu hanya 1 juz, saat di rumah harus lebih. Saat sibuk di luar, saummu hanya Senin dan Kamis, saat di rumah harus lebih, karena Ramadan akan tetap datang dengan atau tanpa corona. Kita tetap datang dengan ibadah terbaik di luar atau di dalam rumah. Raih kemenangan Ramadan dengan ibadah gemilang, dan tak mungkin menang di kejuaraan kecuali orang-orang yang gigih melatih diri sebelum harinya datang. Pernah mencoba hatam Al-Quran dalam 3 hari? Latih dari sekarang. Bagian kelima, kita adalah cawan. Al-Quran itu berat untuk yang di dalam hatinya ada penyakit. Syekh Hanofa. Seringkali kita menilai diri terlalu rendah. Nyatanya, bermodalkan azam yang kuat, tilawah 10 juz per hari itu mudah, biiznillah. Masalahnya, sudah punya belum azamnya? Sebagaimana engkau membagi waktumu saat sedang mempersiapkan diri menuju kemenangan, sebuah kompetisi, penuh strategi, persiapan fisik, bekal perjalanan juga persistensi dan konsistensi, begitu pula saat bersiap menyambut Ramadan. Allah memberi kesempatan yang sama kepada semua hambanya, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 30 hari sebulan, bedanya ada pada keberkahan. Ada orang-orang yang memilih untuk sedikit tidur, sedikit makan, sedikit berbicara, sebab 3 hal itu adalah pencuri waktu yang sebenar-benarnya. Ada orang-orang yang memilih membiarkan waktunya berlalu begitu saja. Ia pergi sebagaimana air mengalir, tujuannya lautan yang luas, tapi tak jarang berakhir di kubangan, mampet, kotor, baunya pun tak sedap. Kita hanya perlu memilih, sebab sejatinya Ramadan adalah bulan kompetisi untuk mengalahkan diri sendiri. Mampukah kita mengarahkan kemampuan terbaik, mengesampingkan fatamorgana demi kenikmatan hakiki? Sungguh, kita ibarat cawan dan Ramadan adalah hujan yang berlimpah dari langit, penuh berkah, menumbuhkan, menyuburkan. Sebanyak apa air yang kita dapatkan adalah sebesar apa kapasitas cawan yang kita miliki. Bagian keenam, makna istirahat. Apa kabar hari ke-17 Ramadan? Bagi yang diciptakan Allah dengan fitrah yang dinamis, adalah lazim merasakan jenuh dengan rutinitas. Awalnya menggebu, energi penuh, berlari dengan kecepatan tinggi menuju target harian. Hari pertama tercapai, hari kedua lebih bersemangat, hari ketiga semakin antusias. Khatam tilawah untuk yang pertama kali barangkali adalah kegembiraan awal, tapi apakah masih sama rasanya dengan yang kedua dan ketiga kalinya? Atau mulai merasa lelah dan ingin bersantai sejenak? Sebagaimana kita diuji dengan hal-hal yang tidak kita sukai, kita pun diuji dengan hal-hal yang kita cintai. Kita berikrar untuk menjadi sahabat Al-Quran. Kita memimpikan hari-hari dekat dengannya hingga ke kubur, ke mahsyar, dan ke sirat. Namun kita diuji kesetiaannya selama membersamai di dunia. Masihkah kita cinta jika jenuh melanda? Maka istirahatlah untuk mengobati kejenuhan. Istirahat untuk mencari pupuk yang menyuburkan kembali rasa cinta. Dengan mentadaburi kembali Al-Quran misalnya, bermajelis bersama ulama yang mulia, dan menemukan mutiara-mutiara yang belum pernah kita selami sebelumnya. Sebab maknanya istirahat adalah berpindah dari satu amal kebaikan kepada amal kebaikan yang lain. Bagian ketujuh, belajar dari kisah Yusuf. Yusuf, surat yang penuh haru biru. Masya Allah, ini adalah kisah tentang peran besar yang Allah takdirkan dalam perjalanannya. Dihadang banyak makar dari orang-orang terdekat, abang-abang sedarah, teman sesama penghuni penjara, hingga sosok orang tinggi yang dipercaya, istri pemimpin kota. Kelak,
Allah hadirkan akhir yang luar biasa membahagiakan, buah keimanan, kekuatan juga kesabaran. Ia dikembalikan kepada orang terkasih, juga Allah takdirkan memiliki kuasa dan banyak harta. Ini juga kisah tentang kepercayaan seorang ayah bernama Yakub yang kesabarannya diabadikan dalam Al-Quran dengan fasbrun jamil, kesabaranku adalah yang terbaik. Bagaimana sedihnya orang tua memiliki 12 putra, 10 diantaranya adalah anak-anak bebal, satu yang solih justru dibuang jauh dari hadapan. Tetapi yang dilakukan Yakub adalah bersabar, berbekal iman, ia berprasangka baik kepada Allah bahwa kesabarannya pasti berbuah. Dan benarlah, di akhir hayat sang ayah, ke-12 putra bersaksi, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Esa, dan kami hanya berserah diri padanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Bukankah Al-Quran sungguh menakjubkan? Ia adalah pedoman, panutan, juga sebaik-baik jawaban dari permasalahan. Bagian ke-8, menjelang akhir Ramadan. Sebaik-baik siang hari adalah 10 hari pertama Zulhijjah, dan sebaik-baik malam hari adalah 10 malam terakhir Ramadan. Persembahkanlah amal terbaik, ikhtiarkan dengan usaha terbaik, tilawah sebanyak-banyaknya. Selain target-target tilawah yang biasanya, dawamkanlah juga membaca Al-Ikhlas 3 kali setiap malam, sebab di sisi Allah, Al-Ikhlas bernilai sepertiga Al-Quran, dan sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah yang dibaca ketika sholat. Dirikanlah sholat terbaik untuk menghidupkan malam, diteladankan oleh Utsman bin Affan. Sholatnya di penghujung Ramadan adalah dengan menghatamkan Al-Quran di setiap witirnya. Setidaknya, jika belum bisa meneladani Utsman, bacalah Al-Quran ketika sholat sebanyak yang kita bisa. Jika belum hafal, maka bacalah Al-Quran dengan bantuan mushaf pada sholat-sholat sunnah. Kemudian, berinfaklah dengan infak terbaik. Jangan pedulikan jumlah, sebab infak terbaik bukan diukur dari nominal. Allah Maha Tahu besarnya usaha kita mengeluarkan infak tersebut. Dialah sebaik-baik pencatat amal perbuatan. Semoga Allah beri kita hadiah atas ikhtiar-ikhtiar ini. Semoga Allah izinkan kita merasakan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bagian ke-9, andai waktu dapat diputar kembali. Andai waktu dapat diputar kembali, apa yang paling ingin kita perbaiki? Menghapus segala sikap yang membuat malu, meruntuhkan harga diri, mengulang kembali apa yang pernah kita ucapkan agar tak membekas perih di hati. Tentu banyak. Bahkan tak hanya kita, jauh sebelum kita ada nenek moyang kita telah berucap hal yang sama. Seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia. Quran Surat Al-An'am ayat 27. Bedanya, mereka telah merasakan siksa pedih sebab mendustakan ayat-ayatnya. Padahal telah nyata datang seorang utusan dari kaum mereka, mengingatkan untuk kembali kepada segala titah Rob semesta alam. Bagaimana jika kita di posisi mereka, berada dalam penyesalan tak terperi, tak tergantikan oleh apapun, tak mampu memperbaiki yang telah lalu, juga terlambat memohon ampunan serta maaf. Id Mubarak, tanda bulan mulia telah beranjak dari sisi kita. Bulan merestart diri, merestart hati, merestart kembali iman dan ketaatan. Berjanjilah untuk menjadi lebih baik lagi, berlari dan berlomba menuju pahala dan ampunan seluas langit dan bumi, sebelum kelak penyesalan datang dan waktu tak dapat diputar kembali. Bagian ke-10, kompetisi. Hidup itu bukan tentang siapa yang berlari lebih cepat, bukan tentang siapa yang mendapatkan lebih banyak. Jika setiap hal dihitung sebagai sebuah kompetisi, maka yang ada kita ingin menjadi yang terbaik, tak peduli yang lain. Tidak ingatkah kita bahwa surga terlalu luas untuk dihuni sendirian? Setiap sudutnya punya keindahan, dan setiap mukmin bebas memilih kafling untuk mendirikan rumahnya masing-masing. Barangkali kita bukanlah yang gigih menuntut ilmu,
yang banyak hafalan Qur'annya, tetapi Allah anugerahkan banyak putra-putri yang dari mereka banyak mengalirkan pahala jariyah untuk kita. Barangkali kita bukanlah yang pintar bicara, yang setiap kata menjadi inspirasi bagi sesama, tetapi Allah anugerahkan hati yang lapang untuk selalu menolong sesama, memaafkan kesalahan. Kita bisa menjadi kesayangan Allah dengan banyak alasan. Kita, meski berbeda ikhtiarnya, tetap bisa menjadi kesayangannya dengan cara yang kita bisa. Tak perlu sama, sibuklah memperbaiki diri, jangan sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Bagian ke-11, kemana perginya Sya'ban. Alkisah seorang sahabat bernama Sya'ban. Ia adalah sahabat yang selalu ikut sholat berjamaah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di saf pertama, tidak pernah terlewat hingga suatu ketika Rasulullah tidak melihatnya dalam beberapa kali sholat. Kemana perginya Sya'ban? Tanya beliau. Tak ada sahabat yang tahu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Berkilometer berjalan, belum juga tiba. Masih jauh ya Rasul, kata seorang sahabat saat sang Rasul bertanya. 1 jam, 2 jam, hingga 4 jam. Barulah mereka tiba di rumah Sya'ban. Masya Allah, sejauh ini, tetapi ia tak pernah terlambat sholat berjamaah. Namun, setelah setibanya di sana mereka hanya menjumpai sang istri. Kemana perginya suamimu? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangislah istri Sya'ban dan mengabarkan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Kemudian ia menyampaikan 3 kalimat yang diucapkan sang suami sebelum wafat. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak lebih baik lagi? Mengapa tidak lebih banyak lagi? Kenangnya. Ternyata di sakaratul mautnya, malaikat menampakkan luasnya surga yang dimiliki Sya'ban sebab jauhnya perjalanan yang ia tempuh untuk mendapatkan saf pertama sholat berjamaah. Karena itulah Sya'ban berharap rumahnya lebih jauh lagi. Kedua, pakaian lusuh yang biasa ia kenakan untuk menempuh perjalanan panjang ke masjid telah ia infakkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan malaikat menampakkan sebuah jubah yang sangat indah sebagai gantinya. Sebab itu Sya'ban berkata, mengapa pakaian yang ia infakkan dahulu tidak lebih baik? Dan yang ketiga, ia terbiasa membawa sebutir kurma sebagai teman perjalanannya menuju masjid. Tetapi di perjalanan ia menjumpai orang miskin dan kelaparan, maka Sya'ban berikan kurma itu untuknya. Melihat balasan kebaikan yang dilakukannya membuat Sya'ban berharap ia mampu memberi makanan yang lebih baik lagi. Bagian ke-12, mulazamah. Alkisah seorang murid yang ingin bermulazamah dengan gurunya. Qadarullah, setibanya di rumah sang guru, beliau sedang beristirahat. Maka sang murid menunggu di depan rumahnya karena khawatir mengganggu. 1 jam, 2 jam, 10 jam, hingga hari pun berganti, baru sang guru membukakan pintu. Ia terkejut melihat muridnya yang sedang menunggu. Kapan engkau tiba, wahai anakku? Sang murid hanya tersenyum dan menjawab, sejak kemarin ya Syekh. Masya Allah, mengapa tidak kau ketuk pintuku? Sang guru bertanya sebab terkejut. Khawatir mengganggu Syekh, barangkali Syekh sedang beristirahat sebab aktivitas yang padat. Sang guru menggelengkan kepala seraya tersenyum. Ia pun memeluk muridnya dan berkata, kelak engkau adalah yang pertama akan mendapatkan apa-apa dariku. Begitulah ilmu. Ia tidak datang, melainkan didatangi. Ia tidak didapat, melainkan diwarisi. Dan ia tak diwarisi kecuali kepada mereka yang mendapatkan cinta dari gurunya. Semoga banyak kebaikan tercurah kepada guru-guru terbaik kita sepanjang masa. Semoga senantiasa dimuliakan Allah dimanapun berada. Bagian ke-13, hakikat rizki. Rizki adalah yang mampu kita nikmati hari ini. Melihat dunia nan luas, mendengarkan indahnya lantunan Al-Quran, merasakan hangatnya mentari, menyentuh orang-orang terkasih, menikmati makanan lezat yang kita santap. Seringkali rizki bukanlah apa yang kita simpan untuk kemudian hari, sebab ia bisa hilang suatu saat nanti.
kecuali rizki yang kita simpan di sisinya, berupa infak, berupa sedekah, berupa hibah, berupa hadiah, yang semua dinantikan untuk meraih ridhonya. Jika ia telah ridho, mudah baginya meninggikan derajat sang hamba, menganugerahkan kemuliaan, serta keselamatan meniti ujian demi ujian, hingga tiba perjumpaan dengannya kelak. Hakikat rizki adalah untuk menambah ketaatan dan kesyukuran kepada Allah. Ustadz Asep Sobari. Ayo, buka sejarah. Kita akan dapatkan seorang raja paling berkuasa dan paling kaya hingga akhir zaman. Sulaiman namanya. Pasukannya bukan hanya manusia terkuat, tetapi juga jin yang tugasnya menyelam ke lautan untuk mencari mutiara. Hewan-hewan pun tunduk padanya, dan semua adalah untuk keberlangsungan dakwah. Ingat hudhud, sekelas burung pun mendapatkan tugas mencari informasi adakah negeri yang belum mengenal pencipta alam semesta. Kemudian kita masyhur dengan kisah Ratu Saba yang akhirnya bersaksi hanya ada Rob yang ahad, Robnya Sulaiman. Dengan kekuasaan dan kekayaan, Sulaiman menebarkan tauhid hingga penjuru dunia. Berbeda dengan Korun, pekerja keras, penimbun emas, semua yang ia miliki adalah untuk diri sendiri. Aku yang bersusah payah, kau mau ikut menikmati hasilnya, pekiknya pada seorang peminta-minta. Maka kekikiran membuat Allah mengazab dengan menenggelamkan segala yang ia miliki ke dalam bumi. Habis tak tersisa, sebab ia lupa dengan hakikat diberikannya harta. Allah memberikan rizki kepada semua makhluknya, hingga hewan melata sekalipun, bukan karena kita yang meminta. Maka hakikat rizki adalah sebagai sarana menambah ketaatan juga rasa bersyukur. Dan prinsip ini yang dipegang erat oleh Umar bin Khattab. Muslim haruslah produktif, hingga dikisahkan seorang sahabat yang telah senja usianya, yang dijumpai Umar duduk-duduk di berandanya, ditegur, ayo bergerak, dan Umar mengajaknya ke kebun untuk menyuburkan lahan. Umar membantu sebagai bentuk kesungguhan, tak ada rakyatnya yang boleh berhenti bekerja sekalipun alasannya karena usia. Ekonomi haruslah maju dan berkembang di masanya, didukung dengan adanya ajakan kerja keras untuk menjadikan harta anak yatim sebagai modal usaha. Daripada habis dipotong zakat setiap tahunnya, lebih baik diputar dan menghasilkan keuntungan lebih banyak. Lahan rampasan perang juga dikelola negara dengan menawarkan kepada sesiapa yang mampu menyuburkan tanahnya untuk bercocok tanam tanpa biaya sewa, cukup membagi hasil buminya saja kepada negara. Hasilnya, Umar bisa rutin memberikan santunan tunai setiap tahun kepada rakyatnya, dibagi-bagi per kelas, dimulai dari keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat terdekatnya yang pertama-tama masuk Islam, pejuang-pejuang garda terdepan, dan yang paling akhir masuk Islam dengan besaran santunan yang berbeda-beda. Bahkan nominal terkecilnya adalah 50 dinar per orang, setara 200 juta rupiah dan cukup untuk stay at home bertahun lamanya. Tapi tidak ada pemimpin hebat kecuali rakyat-rakyatnya juga hebat. Setiap santunan yang diberikan kepada orang-orang terbaik dari kalangan sahabatnya, tak ada yang tersisa di tangannya suatu hari pun, melainkan ia bagikan semua kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Ratusan dinar yang setara miliaran rupiah itu tak membekas di hati mereka. Justru mereka lebih takut akan fitnah yang diterima, sebab harta yang terlalu banyak. Dari sinilah kita mengagumi betapa stabil ekonomi umat di masa itu. Tangan-tangannya terampil mengolah sesuatu, kemampuan bisnisnya memukau, dan setelah berharta mereka tak hidup mewah melainkan diiringi dengan sedekah tak kalah banyak. Sebab memiliki rumah, kendaraan, hingga pakaian yang indah bagi orang berpunya adalah bentuk rasa syukur atas karunia-Nya, tapi memenuhi hak orang miskin dan para asnaf yang lain juga tanggung jawab mereka. Kapankah tiba masanya bagi kita? Berjuang saja, pegang prinsipnya,
didik generasi terbaik untuk mempersiapkannya, meski butuh 2 atau 3 generasi hingga ekonomi Muslim kembali berjaya. Bagian ke-14, Jabir dan Perang Khandaq. Ingatkah kita akan kisah Perang Khandaq? Seorang sahabat miskin bernama Jabir ingin sekali menjamu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelelahan sebab memecah batu yang menghalangi galian parit sebagai persiapan perang. Ya Rasul, sudikah kiranya mampir sejenak di rumah sederhana kami. Ada sedikit makanan agar lapar terobati. Tersenyum sang Rasul mendengarnya. Bergembiralah Jabir sebab sang kekasih menyambut tawarannya. Namun terkejutlah Jabir radhiyallahu an ketika ia berharap sang Rasulnya mengajak 1 atau 2 orang saja bersamanya. Ternyata beliau datang bersama kaum Muhajirin dan Ansor. Jabir khawatir, ya Allah, kami hanya memiliki seekor anak kambing dan sedikit gandum. Gelisah Jabir menemui istrinya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu kegelisahan Jabir hanya tersenyum, meminta suami istri ini tenang dan percaya saja. Beliau kemudian memerintahkan agar Jabir dan istrinya tidak membuka bejana makanan yang mereka siapkan. Rasul sendiri yang melayani para mujahid meminta para sahabat masuk 10 sebab sempitnya rumah Jabir. Selesai bergantian dengan yang lain. Dan begitu seterusnya, hingga semua kenyang barulah sang Rasul mengajak Jabir dan keluarganya makan. Ketika tangan Jabir meraih penutup bejana dan membukanya, ia kembali terkejut. Makanan mereka masih utuh, sementara 3.000 pasukan Muhajir dan Ansor telah kembali dengan perut yang kenyang. Allah, memberi saja, biarlah Allah yang bekerja. Sungguh rizki adalah haknya. Kita hanyalah perantara. Sebagian rizki saudara-saudara kita. Memberi saja, sebab yang abadi ada di sisinya. Rizki kita hanyalah yang mampu kita manfaatkan, bukan yang kita simpan menumpuk hingga lapuk. Bagian ke-15, Umar dan krisis Ramadan. Ini adalah kisah Umar bin Khattab yang kulitnya putih dan berubah menghitam sebab hari-harinya dilewatkan dengan memanggul 2 karung gandum dan minyak samin, melayani rakyatnya yang kelaparan dan di krisis Ramadan. Ibu kota kedatangan banyak tamu dari beberapa pelosok Hijaz sebab bumi mereka telah menjadi kering, tanaman-tanaman mati, ternak kurus, tak tersisa daging jika disembelih. Ribuan orang berbondong-bondong menyasaki Madinah dan mengadukan nasib mereka kepada Amirul Mukminin. Celaka Umar, jawab Umar saat seorang badui menemui dan mengadukan kekeringan ini. Seharusnya Umar tahu keadaan rakyatnya tanpa mereka harus mengadu, dan sejak hari itu Umar sedikit sekali tidur, sebab siang hari melayani rakyatnya, bahkan memasakkan sendiri makanan mereka. Sore hari mengevaluasi kondisi pengungsian di Madinah, malam hari ronda untuk melihat apakah masih ada yang kelaparan, dan di penghujung malam ia berdoa penuh harap, ya Allah, janganlah Engkau binasakan umat Muhammad di masaku. Siapa yang tahu kapan krisis Ramadan akan berakhir, sementara kas negara semakin menipis karena memberi makan ribuan rakyat kelaparan. Umar mencari cara untuk mengawetkan makanan, dan dalam keterbatasan persediaan makanan di ibu kota, pada akhirnya ia mengirimkan surat kepada gubernur Mesir, Syam juga Kufah, kepada pendosa, anaknya pendosa. Bunyi pembuka suratnya kepada Amr bin As. Apakah engkau ingin melihat aku mati, rakyat-rakyatku mati, sementara engkau dan rakyatmu di sana hidup? Begitulah Umar mendidik gubernurnya, harus berempati tinggi. Mengapa harus disurati khalifah dulu baru memberi bantuan? Dan dalam kesungguhannya Amr bin As membalas, akan kukirimkan bantuan, yang ketika ia sampai di Madinah sungguh ujungnya masih berada di Mesir.
komitmennya, membantu ibu kota dengan bantuan maksimal. Ini adalah kisah tentang pemimpin negara yang mencintai rakyatnya, yang tidak pernah lagi makan, menikmati hidangan di rumahnya, tetapi ikut makan bersama rakyat. Hingga ia pun terkejut melihat seorang badui memakan daging dengan lahapnya. Kami sudah sangat lama tidak makan hidangan selezat ini ya Amirul Mukminin. Ya Allah, pedih Umar mendengarnya. Kemudian ia bersumpah tidak akan lagi makan enak selama krisis belum berakhir. 8 bulan atas izin Allah, krisis mereda. Pelayan Umar bin Khattab memberi persaksian, jika krisis ini masih berlanjut, aku yakin Umar akan mati. Bukan sebab fisiknya yang melemah atas kerja-kerja beratnya melayani selama krisis, tetapi karena kesedihannya melihat rakyat. Rahmati Umar ya Allah, sayangi Umar sebagaimana Umar menyayangi kaum muslimin dengan seluruh hidupnya.